Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang ibu sayangi, marilah kita memulai pelajaran fikih pada hari ini tanggal 15 Agustus tahun 2020. Kita mulai bersama, kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah selalu melindungi kita dan merahmati dan meridhai apa yang kita kerjakan. Anak-anakku, sebelum ibu memulai pelajaran, ibu mau berpesan kepada kalian ya. Jaga kesehatan, selalu beribadah pada Allah, salat 5 waktu, berbakti kepada kedua orang tua, dan berdoa agar kita mendapat lindungan Allah dari penyakit atau pandemi yang saat ini baru mewabah. Anak-anakku yang berbahagia, ibu mau mengulang kembali materi yang kemarin ibu sudah sampaikan, diantaranya ya, sujud di kelas 2 kemarin, sujud syukur, sujud tilawah. Kita sekarang melanjutkan, yaitu tentang zakatnya. Kalian tahu ya zakatnya. Zakat menurut bahasa Arab zakah, artinya tumbuh atau suci atau bersih ya. Islam adalah sebuah sistem yang sempurna dan menyeluruh ya. Islam adalah sebuah sistem yang sempurna dan menyeluruh ya. Dengan Islam ya, Allah memuliakan manusia agar dapat hidup dengan nyaman dan sejahtera ya, demi dapat hidup ya, dunia akhirat ya. Ya ibu ulang ya, Islam Allah memuliakan manusia agar dapat hidup dengan nyaman dan sejahtera di bumi ya, untuk menuju besok di akhirat ya. Tadi ya, yang selanjutnya, dengan Islam kita harus bersyukur ya kepada Allah yang memberikan atau mencukupi kebutuhan sarana untuk menuju kehidupan yang mulia dan memungkinkan dirinya untuk melakukan ibadah. Jadi Islam ya, tadi ya ibu sudah menyampaikan ya, bahwa dengan Islam Allah memuliakan manusia agar hidup bahagia, nyaman, sejahtera di bumi menuju alam akhirat. 2, dengan Islam kita harus bersyukur pada Allah yang memberikan kebutuhan atau sarana-sarana untuk menuju kehidupan yang mulia dan memungkinkan dirinya untuk melakukan ibadah ya. Kita lanjutkan ya materi yang
Ibu akan sampaikan diantaranya adalah zakat ya. Zakat tadi menurut bahasa zakah. Zakah artinya suci, tumbuh, bersih ya. Terus zakat menurut istilah syariah agama Islam ya. Syariah agama Islam adalah mengeluarkan sebagian harta tertentu untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerima zakatnya. Zakat merupakan salah satu dari 5 rukun Islam yang dalam Al-Quran secara beriringan dengan perintah salatnya. Jelas ya anak-anak ya? Ya, hukum diperintahkannya zakatnya. Ya, jadi sebagaimana disebutkan dalam Islam surat Al-Quran atau hadis ya, dalam surat At-Taubah ayat 103, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha. Ya. Diulang ya. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha. Khudh min amwalihim adil. Ambillah sebagian dari hartamu, sodakotan, sodakoh, tutahhirhum, untuk membersihkan. Membersihkan diantaranya adalah mensucikan harta dan jiwa yang memiliki harta. Dalam firman yang lain, ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 43, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'arraki'in ya. Wa aqimus shalah, dirikanlah salat ya. Wa atuz zakah, tunaikanlah zakat. Warka'u, rukuklah kamu, ma'arraki'in, beserta orang-orang yang rukuk ya. Dari ayat tadi ya, tadi ayat Al-Qur'annya, sekarang hadis ya, ya. Ngan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri min Ramadan da'an min tamarin au da'an min sa'irin alal idil wal khurri wadzakari wal unsa wasohiri wal kabiri minal muslimin ya. Nanti kamu ulang lagi ya, baca ya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah sebesar 1 sok kurma atau 1 sok sa'ir atas seorang hamba, orang merdeka, laki-laki dan perempuan, besar kecil dari orang Islam, dan beliau memerintahkan agar dikeluarkan sebelum orang-orang keluar menunaikan ya, sholat Id ya. Ya. Jelas ya anak-anak ya. Dari ayat Al-Quran tadi surat At-Taubah 103 dan Al-Baqarah 43
dan hadis tuh tentang zakatnya. Sekarang mustahik zakat ya. Mustahik itu orang yang berhak menerima zakatnya. Mustahik zakat. Di antaranya ya dalam surat At-Taubah ayat 60 ya disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa banis sabil ya. Faridatan minallah wallahu ngalimun hakim ya. Jadi mustahik atau orang yang berhak menerima zakat disebutkan dalam surat At-Taubah tadi ya ayat 60. Mari kita bersama membaca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudz min amwalihim shadaqatan. Ibu maaf salah ya. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu ngalimun hakim ya. Innamas shadaqatu sesungguhnya sedekah ya atau zakatnya lil fuqara satu untuk fakir wal masakin miskin wal amilina 'alaiha dan amil ya orang-orang yang ya panitia zakatnya, orang yang dilunakkan. Wal mu'allafati qulubuhum dan mu'allaf orang yang dilunakkan hatinya ya. Wa fir riqab dan hamba sahaya. Wal ghorimin dan ghorim orang yang banyak hutang. Wa fi sabilillah dan untuk ya jalan Allah. Wa bani sabil dan orang yang musafir mereka yang sedang dalam perjalanan menuju kebaikan. Faridatan minallah sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah. Wallahu ngalimun hakim dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana ya. Sekarang ibu jelaskan ya. Ibulah ya tadi mustahik zakat yang tersebut dalam surat At-Taubah ayat 60. Di antaranya satu fakir. Fakir itu orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup, tidak memiliki tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pekerjaan untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari untuk dirinya dan keluarganya. Ya. Fakir itu punya kekurangan diantaranya karena cacat ya, karena cacat tidak bisa kerja ya. Yang kedua miskin. Sekarang miskin adalah orang yang punya harta, bisa kerja, tapi tidak mencukupi atau masih kurang untuk mencukupi kebutuhan keluarga ya, namanya miskin. Terus
yang ketiga tadi wal amilin, ya, amil atau panitia yang ngurusi terselenggaranya zakat dari para muzaki untuk disampaikan kepada mustahik, ya. Biasanya ya ada ketua, ya, ada sekretaris, ada bendahara, ada yang menyalurkan. Jadi itu punya hak, ya, namanya amil. Sekarang yang keempat mu'alaf. Mu'alaf itu orang yang masih lunak keimanannya, misalnya dari agama lain masuk agama Islam, itu punya hak walaupun dia misalnya orang mampu, tapi memang dia oleh Allah punya haknya untuk menerima zakat. Yang selanjutnya mu'alafi qulubuhum wa fir riqab. Riqab adalah hamba sahaya, ya, hamba sahaya, ya. Terus hamba sahaya ya orang yang tidak punya kemerdekaan, ya. Terus yang keenam gharim. Gharim adalah orang yang banyak hutang, ya. Banyak hutang dan tidak memiliki harta untuk melunasi. Ning utangnya orang utang go judi, ya. Utang untuk kebutuhan keluarga, misalnya nyekolahke putrane, direwangi nyilih kono nyilih kene, ya. Mulane kalian padha berbakti pada orang tua, ya. Ya, orang tua itu punya harta hanya untuk anak. Yang ketujuh sabilillah. Sabilillah adalah seorang atau sebuah, ya, sebuah lembaga yang memiliki, ya, kegiatan berjuang demi tegaknya agama Islam. Bisa sekolahan, bisa masjid, bisa panti asuhan, ya, panti asuhan, ya, bisa termasuk, ya, jalan menuju kebaikan, iso gawe rumah sakit, ya, iso gawe KIA, ya, BKIA, ya, Balai Kesehatan Ibu dan Anak, ya. Sampai sabilillah, ya, lembaga yang mengurusi untuk perjuangan agama Islamnya. Terus yang kedelapan Ibnu Sabil, ya. Ibnu Sabil adalah musafir atau orang yang bepergian jauh untuk mencari kebaikan. Bisa, ya, anak sekolah misalnya, ya, dari rantau mau pulang, ya, mau pulang ke rumah, di jalan kehabisan bekal, bisa mampir atau bisa lapor ke lazis, ya. Lazis itu bahwa saya adalah musafir, itu punya hak, ya. Ibu ulang, ya. Mustahik zakat ada 8. 1 fakir, 2 miskin, 3 amil, 4 mu'alaf, 5 riqab, 6 gharim, 7 sabilillah, 8 Ibnu Sabil. Nanti kamu pelajari di materi, ya. Jangan lupa, ya. Ibu ulang, mustahik orang yang berhak menerima zakat, ya. Orang yang
tidak berhak menerima zakat. Tadi ada orang yang berhak menerima zakat, 8 ya. Sekarang ada orang yang tidak berhak menerima zakat. Di antaranya satu orang kaya. Ya, kaya harta bukan kaya omongan ya. Orang kaya termasuk orang yang berkewajiban membayar zakat atau muzaki. Apa muzaki? Orang yang berhak memberi zakat. Yang menerima apa tadi? Mustahik ya. Jangan lupa ya. Jadi tidak boleh menerima zakat ya, sebagaimana sabda Nabi ya. Nanti kamu buka ya. La tahillus shadaqatu li ghaniyin wala lidhi mirratin sawizin. Zakat atau sedekah tidak boleh diberikan kepada orang kaya dan orang-orang yang memiliki kemampuan usaha. Ya. Hadis riwayat An-Nasai ya. Tapi orang kaya boleh menerima zakat apabila dia termasuk ya dalam daftar 8 golongan si penerima zakat. Diantaranya tadi apa ya? Amil. Yang kedua mu'alaf. Orang yang berperang, orang yang terlilit hutang karena mendamaikan 2 orang yang sengketa ya. Dan ibnu sabil yang memiliki harta di kampungnya. Ingat ya. Yang kedua, keturunan Rasulullah atau Bani Hasim, Bani Abdul Muttalib ya. Keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh menerima dan makan harta zakat berdasarkan pernyataan tegas dari Rasulullah ya Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna hadhihi shadaqata innama hiya awsahun nas wa innaha la tahillu li Muhammadin wala li ali Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Zakat adalah kotoran harta manusia, tidak halal bagi Muhammad, tidak pula untuk keluarga Muhammad. Hadis riwayat Abu Daud ya, jelas ya. Yang ketiga, orang non-Islam. Ya, sebagaimana di Indonesia ada agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Itu tidak berhak menerima zakat. Seandainya kamu besok jadi ngamil, itu tidak termasuk mustahik ya. Tapi kalau kita misalnya duitnya dhewe berhasil dhewe dikeke non Islam sing kekurangan ya boleh, tapi bukan zakat ya. Ingat-ingat ya. Terus yang selanjutnya yang tidak boleh menerima zakat adalah yang keempat, setiap orang yang wajib dinafkahi oleh muzaki ya. Orang yang wajib dinafkahi oleh muzaki. Termasuk aturan buku terkait penerima zakat ya. Zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang wajib dinafkahi oleh muzaki. Wajib zakat seperti istri, anak, dan seterusnya ke bawah ya. Jadi kalau ada seorang suami menjadi muzaki atau orang yang berhak memberi zakat, istrinya tidak boleh diberi zakatnya karena dia masih kewajiban orang yang dinafkahi ya. Yang kelima ya, yang tidak boleh menerima zakat adalah budak. Budak anak-anak tahu ya,
budak itu orang yang tidak punya kemerdekaan, ya, tidak punya kemerdekaan baik komunikasi karo tangga apa meneh nganti ya bebas metu ya, bubuk ya sak karepe majikane, nyambet gawe ra dibayar, nek salah ya disiksa, jenenge budak. Ya. Jelas ya? Ya. Ibu ulang ya, tadi mustahik aja ya, mustahik. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. 1. Fakir, miskin, amil, mu'alaf, ghorim, rikob, sabilillah, ibnu sabil. Ya. Ingat-ingat ya. Ya. Jelas ya? Ya. Nanti dibuka ya. Dari pelajaran zakat untuk pertemuan pertama sampai di sini ya. Besok Ibu lanjutkan lagi. Kiranya cukup sekian. Jangan lupa ya kalau keluar rumah pakai masker ya. Ya, orang pintar pakai masker. Bu Guru memberi tugas di halaman terakhir, kamu kerjakan, disetor ke Bu Guru. Ada kelas 8 ini yang sama sekali belum pernah setor tugas fikih ke Bu Guru loh. Ya. Bila ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.